Oke, yang pertama kita lakukan adalah set the goals. Tentukan tujuan hidup kita. Untuk bisa menemukan tujuan hidup, setiap manusia harus paham betul keinginan dalam hati dan pikirannya. Apa yang diinginkan, apa yang keluarganya inginkan, itu harus dia setting supaya dia bisa memiliki tujuan yang komprehensif. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Pada saat bangun tidur nih, biasanya yang saya lakukan, pada saat bangun tidur, saya hari ini, saya punya tujuan apa? Saya ingin apa? Saya merenung dulu, oh saya ingin begini hari ini. Dan saya harus bisa meyakinkan diri saya bahwa saya bisa saya bisa mencapai itu. Setelah saya meyakinkan diri saya sendiri saya bisa mencapai itu, saya mulai menyusun dalam pikiran saya bagaimana caranya atau bagaimana frameworknya supaya keinginan saya hari itu bisa tercapai. Itu untuk jangka pendeknya. Nah, untuk jangka panjangnya sama, cuma time frame-nya dalam artian frame waktunya kita perpanjang. Kita bisa bagi menjadi beberapa tujuan kecil. Seperti itu. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan? Sebenarnya yang saya paparkan ini itu mostly sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Cuma banyak orang yang tidak menyadari dan membiarkan itu sebagai suatu kebiasaan yang mengalir saja tanpa ada guidance bahwa oh supaya bisa lebih berakselerasi harus seperti apa, caranya seperti apa, kayak gitu. Oke, next slide. Tujuan hidup manusia dapat memandu keputusan hidup, mempengaruhi perilaku, menawarkan arah dan menciptakan makna. Apa maksudnya? Kalau kita punya satu tujuan, otomatis kita akan membuat satu decision atau keputusan penting dalam hidup kita. Skala penting atau tidaknya sejauh mana? Itu setiap orang yang akan membuat suatu parameter atau sebuah batasan untuk dirinya sendiri. Kita ingin sesuatu, pasti kita membuat keputusan, kita akan mengorbankan apa untuk mendapatkan tujuan itu. Itu merupakan suatu keputusan. Contoh, hari ini saya punya saya punya tujuan, saya harus mensiarkan sebagian knowledge saya kepada Bapak Ibu sekalian melalui sharing session. Apa yang saya lakukan? Saya mengorbankan sedikit waktu saya di kantor yang seharusnya saya bisa melakukan pekerjaan secara manajerial. Saya melakukan kegiatan selang sekarang. Itu merupakan keputusan. Bagi saya itu merupakan hal penting. Tapi menurut Bapak Ibu, belum tentu itu merupakan hal penting. Karena tujuan milik diri sendiri. Ada yang berpikiran seperti itu. Itu depend on orangnya. Kembali ke individunya masing-masing. Itu yang dimaksud dengan membuat suatu keputusan. Yang kedua, mempengaruhi perilaku. Apabila kita mempunyai tujuan, kita sudah membuat suatu decision, perilaku kita automatically akan tertuju kepada keputusan yang kita buat itu. Contoh, kita memutuskan untuk membeli sesuatu. Apakah perilaku kita akan hanya diam saja menunggu sampai sesuatu yang menjadi keinginan kita itu datang sendiri? No, no, no. Pasti kita berusaha, perilaku kita pasti berubah. Kita mengusahakan, kita selalu push supaya kita bisa mendapatkan tujuan itu. Kita bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Menawarkan arah, arahnya jelas. Kita mau kemana? Kita mau mencapai sebuah tujuan, kita pasti push untuk mengarah ke sana. Mungkin lah kita di tengah-tengah, oh kita akan ke sini. Enggak, saya rasa seperti itu. Memang akan ada suatu semacam interupsi lah ya, semacam interupsi di tengah bahwa pada saat kita akan bisa berjuang menuju sesuatu pasti ada godaan dan sebagainya. Itu kembali ke kita. Bagaimana bagaimana kita bisa menentukan arah kita, bagaimana bisa tetap straight pada arah kita. Atau misalnya kita melakukan manuver atau sedikit melakukan apa ya namanya apa manuver atau mungkin sedikit berimprovisasi di situ, tapi goalnya tetap dapat. Seperti suatu perusahaan aja lah, saya bilang. Suatu perusahaan mempunyai suatu tujuan. Tetapi di tengah jalan ada aturan pemerintah
yang mempengaruhi tujuan itu. Yang dilakukan untuk perusahaan apa? Mereka pasti berimprovisasi. Berimprovisasi jelas, aturan pemerintah jangan dilanggar, tapi hanya disenggol sedikit tidak apa, yang penting tujuannya dapat. Mostly perusahaan seperti itu. Pengalaman saya di profesional mengajarkan saya seperti itu. Dan yang berikutnya yaitu menciptakan makna. Dengan kita mempunyai tujuan hidup, dengan kita mempunyai suatu goals dalam hidup kita nggak akan begini-begini saja. Hidup kita pastinya, kalau orang normal ya, hidup kita pastinya akan lebih memiliki nilai. Kita akan lebih berusaha, kita akan lebih memaknai hidup kita bahwa oh kita hidup untuk satu tujuan. Kita hidup bukan cuma buat begini aja. Ini di bawah ada suatu diagram. Pak Subani, suara saya sudah jelas, Pak? Suara saya sudah jelas, Pak Subani? Pak Subani? Siap. Sudah jelas kah suaranya? Oh, sudah lebih keras, Pak Edi. Oke. Saya lanjut ya. Di bawah itu ada suatu diagram Ikigai itu merupakan suatu filosofi dari kehidupan orang Jepang. Kenapa saya ngambil contoh sebagai dari Jepang? Karena menurut saya negara Jepang itu hebat sih. Dia orangnya dari segi fisik tidak besar, tapi dia memiliki etos kerja dan semangat yang sangat tinggi. Saya pernah punya teman, dia orang Indonesia. Dia pada saat lulus SMA dia kuliah di Jepang dan sampai sekarang dia bekerja di sana. Setelah lama hidup di sana, pada saat balik ke sini saya melihat dia pola pikir dia dalam memaknai hidupnya, dalam melakukan aktivitasnya, dia sudah nggak sama dengan pada saat dulu di Indonesia. Dia hidupnya dia lebih tight dengan jadwal, dia lebih memiliki tujuan, passionnya dia lebih dapat, seperti itu, Pak. Jadi yang dimaksud di sini bahwa kita harus menyeimbangkan antara passion, hidup kita mempunyai passion, kita mempunyai misi, kita ada profesi dan pekerjaan kita, itu harus sinkron semua. Sehingga hidup kita jadi lebih bermakna, kita bisa men-set goal kita bisa mengarahkan perilaku kita dan menentukan arah kita mau kemana. Next slide, Dok. Oke, yang pertama, passion itu what you love, apa yang Anda sukai, apa yang Anda senangi, apa yang membuat Anda bahagia melakukan hal tersebut. Contohnya, hobi atau kesenangan pribadi, itu bukan berarti harus dimatikan. Tapi itu harus tetap kita maintain juga. Tujuannya apa? Supaya kita tidak stres dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi tantangan dalam suatu pekerjaan, dalam menghadapi tantangan dalam suatu profesi, supaya kita tidak stres. Kita mengatur waktunya di situ. Pada saat kita dihadapkan pada suatu tantangan profesi, contohnya, misal sales, stres untuk kerjaan gitu kan, sudah stressful pasti, hektik setiap harinya kan, menghadapi tantangan, menghadapi target dari atasan dan sebagainya. That's fine, let it flow aja, hadapin. Tetapi pada saat Anda sudah selesai dari jam kantor, luangkan sedikit waktu untuk melakukan hal yang membuat Anda senang. Itu bisa membangkitkan mood Anda. Secara mentally, otomatis vibes-nya akan menjadi naik lagi. Pulang kantor ibarat baterai itu tinggal 20% lah mendekati lowbat gitu kan. Sudah mulai akan keluar warning kalau di handphone. Tapi dengan kita melakukan apa yang kita sukai, kita meluangkan waktu melakukan apa yang kita sukai, bisa jadi akan kembali ke 75%. Seperti itu, semacam recharge lah. Contoh, tidak harus hobi yang mahal-mahal. Kita pulang kantor, ada yang suka nongkrong, mungkin sambil mikirin apa yang mau dilakuin ya, apa yang akan menjadi targetnya besok, lakuin aja.
sambil kerja nggak apa-apa. Jadi energi kita bisa tercharge lagi. Secara psikis kita bisa recharge lagi. Seperti itu. Yang kedua, what the world need. Apa yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar kita. Mungkin nggak sesuai dengan passion kita, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa berkontribusi untuk lingkungan, untuk hal-hal kecil lingkungan sekitar kita. Libatkan diri kita terhadap lingkungan. Itu juga harus kita lakukan. Karena apa? Kembali lagi, manusia ditakdirkan bukan untuk hidup sendiri. Kita hidup berkelompok, kita hidup dengan masyarakat, kita saling membutuhkan. Mau nggak mau, kita juga harus peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Yang ketiga, what we can be paid for. Tujuan kita bekerja adalah mendapatkan penghasilan. Penghasilan digunakan untuk apa? Untuk bertahan hidup. Ya kan? Lakukan sesuatu, usahakan yang terbaik untuk mendapatkan penghasilan sehingga kita bisa bertahan hidup. Itu. Yang keempat, profesi. Di mana Anda bagus? What are you good at? Di mana Anda ahli atau bagus di bidangnya? Ini bisa dilakukan dengan kita mungkin menempuh pendidikan, mengikuti kursus. Kita tetap harus mengasah di mana kita ahli di situ. Karena apa? Ilmu yang tidak kita asah, ibaratnya suatu pedang yang nggak pernah kita asah lama-kelamaan akan tumpul. Kita akan ketinggalan. Pada saat kita ketinggalan, ngejarnya setengah mati. Ya gitu. Itu esensi dari 3 ini. Jadi 4 elemen ini itu seharusnya bisa seimbang. Dengan begitu, tujuan hidup kita, makna hidup kita, kehidupan kita sehari-hari, itu akan menjadi lebih balance. Kita melakukan apa yang kita suka, kita punya kontribusi terhadap lingkungan, kita mengusahakan yang terbaik untuk kehidupan kita, supaya kita bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup kita, dan kita juga terus mengasah kemampuan kita sehingga kita ahli di bidang keahlian kita. Oke, next. Mbak Adin, tolong next. Oke, how to get the goals. Bagaimana kita bisa mendapatkan tujuan kita? Yang pertama, ciptakan lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang kondusif itu sangat berpengaruh. Pada saat kita masuk ke lingkungan yang bisa dibilang toxic, bisa masuk ke dalam lingkungan yang negatif vibe, baru masuk aja kita sudah bete. Kita sudah, kok begini sih? Kita sudah tidak punya gairah atau passion untuk melakukan sesuatu. No. Kalau Anda terjebak dalam lingkungan seperti itu, much better leave it immediately. Tinggalkan itu secepatnya. Cari lingkungan baru yang mendukung Anda, yang memberikan positive vibe untuk Anda, dan bisa memberikan insight-insight positif untuk Anda. Yang kedua, bekerja untuk mendapatkan atau mencapai tujuan hidup. Yang ketiga, konsisten. Bekerja pasti, konsisten belum pasti. Maksudnya apa? Kita bekerja oke, tapi apakah kita setiap hari konsisten? Enggak. Grafik pasti kayak rumput. Ada kalanya kita naik, ada kalanya kita turun. Idealnya bagaimana? Grafik kita paling enggak bisa trennya meskipun pelan, tapi selalu naik. Seperti itu. Bagaimana kita maintain? Bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Kita lakukan 4 konsep tadi. Pada saat kita sudah pada peak time, pada saat kita sudah merasa lelah, tinggalkan dulu semua, lakukan apa yang kita mau, apa yang kita senang. Lakukan itu dulu supaya kita bisa recharge lagi, kemudian baru kita kembali ke pekerjaan kita. Seperti itu. Berikutnya, menjaga motivasi. Apabila kita sudah pada sisi peak time di atas yang situasi paling hectic, situasi yang paling sudah, kalau orang kerja bisa dibilang udah enggak banget dah untuk nerusin kerjaan ini, udah capek dan sebagainya. Motivasi yang paling utama, kalau saya biasanya, saya selalu memikirkan keluarga saya bagaimana. Itu akan menjadi motivasi tersendiri buat saya. Saya selalu memikirkan istri saya, selalu memikirkan anak saya. Kalau saya mengambil keputusan yang
bisa dibilang, oke, saya akan meninggalkan pekerjaan sekarang karena saya merasa tidak nyaman. Saya merasa betapa egoisnya saya. Sementara saya punya keluarga di belakang yang menjadi tanggung jawab saya. Itu akan menjadi motivasi tersendiri buat saya. Yang berikutnya catat progresnya. Ini sedikit berbagi ya Pak, Bu. Saya biasa lakukan, saya membuat jadwal kegiatan saya sehari-hari. Biasanya saya lakukan untuk seminggu ke depan saya mau ngapain. Setiap hari saya buat jadwalnya dan saya selalu mencatat progresnya. Pekerjaan A, bila belum selesai, saya sampai di mana, akan saya selesaikan kapan. Progresnya sudah sampai di mana. Goal saya selama 1 minggu itu apa? Pada akhir minggu, biasanya hari Sabtu, saya review. Oh, yang sudah selesai mana, yang belum, yang mana. Itu akan sangat membantu dalam kita mencapai tujuan kita. Kita punya mimpi yang besar, kita tentukan tujuan kita take action. Big dream, set the goals, and take action. How to get the goals? Ciptakan lingkungan yang mendukung, kita bekerja, kita konsisten dengan pekerjaan kita konsisten dengan apa yang akan kita lakukan dari tujuan kita menjaga motivasi kita, kemudian kita mencatat progresnya sampai di mana kita sekarang. Oke, next. Nah, ini tujuan hidup setiap orang yang paling populer itu apa? Bahagia. Siapa yang nggak mau bahagia dalam hidup? Tidak ada. Jadi kita selalu ingin bahagia, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Syarat mutlak untuk bisa bahagia adalah apa? Yang pertama kita harus sehat dulu. Kalau kita sakit, kita punya uang berjibun pun nggak ada artinya. Kalau kita sakit, kita punya perusahaan, akan ada artinya? Enggak. Saya punya ex pimpinan saya. Kalau bisa dibilang harta, udah nggak kurang lah ya. Pada saat anaknya dia kecelakaan aja jatuh dari lantai 2 di rumahnya, dia langsung charter pesawat pribadi ke Singapura gitu kan. Jadi dia ada. Tetapi yang sekarang terjadi dengan dia apa? Dia harus suntik insulin setiap hari. Dia tidak bisa makan makanan sembarangan. Berat badannya turun drastis. Kita kurus banget. Apakah itu bisa dikatakan bahagia? Enggak. Uang yang dia miliki, seberapa banyak pun harta yang dia miliki, seberapa banyak pun nggak ada artinya kalau dia sakit. Dia nggak bisa menikmati itu. Jadi yang pertama harus menjadi syarat mutlak bagi kita kalau ingin bahagia adalah apa? Harus sehat. Caranya sehat seperti apa? Konsumsi produknya Karnus. Betul Pak Angga? Betul. Kita harus konsumsi produknya Karnus. Kita biasanya setiap hari kita konsumsi itu, insya Allah tubuh kita akan selalu terjaga kondisinya. Kalau tubuh kita sudah terjaga kondisinya, kita bisa menentukan tujuan kita mau kemana, kita bisa berusaha untuk mencapai tujuan itu, kita bisa bermakna untuk dengan banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke, next slide, Bu. Nah, ya kan? Bagaimana caranya agar kita tetap sehat? Jalankan konsep Karnus. Kita pelajari, kita terapkan, kita jalankan bisnisnya. Kenapa kita harus jalankan bisnisnya? Supaya kita bisa dapat cuan. Itu. Kita sudah sehat nih. Sehat aja cukup? Enggak. Kurang dong. Kita pasti ada keinginan lain selain kita mau sehat. Kita mau pendapatan tambahan, kita mau menyenangkan orang di sekitar, kita mau membuat orang di sekitar menjadi sehat. Konsep Karnus, kasih jalannya. Kita bisa bikin orang sehat, ya. Kita bisa menyenangkan orang sekitar, iya. Dari sisi kesehatan, iya. Dari sisi cuan, iya. Kita bisa jadi pendekar, kita bisa menjadi mitra Karnus, kita bisa menjual lah ya, bisa memasarkan produk Karnus, kita juga dapat income dari situ. So, apa yang perlu kita mencari bahwa konsep Karnus ini bisa memberikan kita jalan? Nggak ada. Dari sisi insight kita dapat, dari sisi finansial kita juga bisa dapat. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian? Oke, next. Investasikan diri Anda dalam kursus, buku, program audio.
atau acara apapun yang bisa membantu Anda meningkatkan diri. Ikut di program-programnya Konsep Karnus, ikut di kuliahnya, ikut di kelas sessionnya, ikut di sharing sessionnya. Secara tidak sadar, apabila Bapak ikut seperti ini, atau Bapak mungkin ikut di kelas-kelasnya yang diadakan oleh developmentnya Karnus, ya, untuk kelas training kelas dan sebagainya, kemampuan kita, pengetahuan kita selalu terasah, pedang selalu tajam. Tinggal kita kapan menggunakan. Setidaknya kita sudah ready, kita sudah lebih pede duluan. Dari sisi mental, percayaan diri kita lebih naik nih. Dan setiap training kita selalu ada sesuatu yang baru. Setiap materi tidak hanya itu saja. Kita selalu berusaha untuk improve juga, kita selalu berusaha untuk memberikan yang baru sehingga Bapak Ibu sekalian knowledge-nya juga bertambah. Kita tidak mau berkembang sendiri dan kita juga tidak bisa berkembang sendiri. Kita membutuhkan Bapak Ibu sekalian dan sebaliknya Bapak Ibu sekalian juga membutuhkan kami. Mutual respect itu yang kita jaga. Oke, next. Nah, untuk cara mendapatkan cuan dengan mudah, ini kayaknya lebih pas kalau Pak Angga yang jelasin ya. Monggo Pak Angga, bagaimana kita mendulang sisi finansial dari bisnis Karnus ini? Monggo Pak. Saya tes dulu suara saya masuk nggak? Jelas Pak? Ya jelas ya. Sebenarnya kita di konsep Karnus itu sangat paham sekali Bapak Ibu bahwa keilmuan biokimia, fisika, biologi, dan segala sesuatu yang Tuhan sematkan di tubuh kita itu sebenarnya tidak mudah dipelajari. Tapi jika ada kemauan, insya Allah kita bisa menyimpulkan, minimal menyimpulkan dan kemudian menyampaikan kepada diri kita sendiri, keluarga, atau ke masyarakat. Ya. Nah, maka dari itu kita bikin toko Karnus itu sebenarnya nggak ada lain tujuannya ya selain mempermudah teman-teman di Mitra Karnus itu untuk lebih gampang untuk mengedukasi, lebih gampang untuk cari margin gitu ya, cari cuan. Dengan langkah yang mudah sebenarnya tinggal login ke copy link, kemudian di paste di status, di status di sosial media, entah itu WA, entah itu Facebook, entah itu IG, semuanya bisa. Nah, sebenarnya kita tuh nggak sadar bahwa kita tuh sebenarnya udah punya kolam apa itu. Di mana kolamnya? Ya di aplikasi WA itu. Coba cek aplikasi WA Anda, Bapak Ibu sekalian, di situ ada berapa kontak. 1.000, 2.000, 3.000, itu kolam loh. Aplikasi WA itu kolam. Ikannya siapa? Ikannya ya kontak-kontak itu yang ada di WA itu. Ya selayaknya kalau misalnya kita punya kolam, kemudian ada ikan-ikan, ya harusnya kita kasih makan dong, supaya ikannya itu nggak lemes, nggak mati gitu ya. Nah orang-orang ini yang di kontak WA kita ini yang harus kita kasih makan Bapak Ibu. Kita kasih apa ya, edukasi lah dari Karnus. Tinggal ngambil aja di toko Karnus itu di back end kita sediakan semua. Mau bikin konten sendiri juga mau berkreasi sendiri, menciptakan konten-konten yang eh, lebih menarik ya kita perbolehkan. Nah, kalau dari saya sebenarnya cara mudahnya gampang aja ya, simple gitu. Ya tinggal login seperti saya katakan tadi. Jangan sampai lupa username sama password itu bisa di save ketika Bapak Ibu ngetik. Itu nanti ada tawaran dari Google untuk save username sama password. Bapak Ibu save aja supaya nanti kalau login lagi nggak perlu ngetik. Kemudian pilih menu marketing kit. Di situ ada sub menu event gitu ya. Ini saya ngambilnya contohnya event Bapak Ibu. Karena saat ini kita cukup masif sekali untuk mengadakan event-event di berbagai kota dan kadarullah kita sudah state kita akan masuk ke Jakarta.
Kenapa? Karena Jakarta adalah ibu kota kita. Di sana banyak orang-orang penting, di sana banyak orang-orang yang berpengaruh, punya otoritas, punya komunitas yang besar, kemudian juga marketnya juga sangat besar. Jadi saya yakin bahwa Bapak Ibu juga pasti punya teman yang di Jakarta. Tinggal konsistensi kita aja eh, jadikan konten-konten itu di sosial media kita. Setelah masuk menu marketing kit, Bapak Ibu pilih event, tadi ya, kita masif di event, kemudian klik apa yang ada di situ, seminar diabetes atau kanker, atau yang kita taruh di situ, atau yang akan datang. Kemudian pilih salah satu flyer, kemudian klik tiga yang di atas itu, kemudian pilih download. Itu sudah otomatis tersimpan di galeri HP. Nah, setelah itu pilih menu yang lain, share link. Pilih menu share link, di situ nanti ada sub menu konsep Karnus, kemudian Bapak Ibu pilih event atau acara, klik folder dengan judul seminar yang akan berlangsung. Lalu copy link. Kalau Bapak Ibu pengen tahu isinya apa, boleh di preview dulu. Kalau sudah, baru di copy link lagi. Setelah itu Bapak Ibu buka aplikasi WA atau Telegram, Bapak Ibu bisa share itu di grup atau di chat pribadi. Pilih gambar, cantumkan gambar yang sudah terdownload di galeri tadi. Kemudian berikan captionnya yang dari copy link tadi, pencet agak lama, tempel atau paste. Kemudian kalau tidak perlu berikan copywriting sedikit juga boleh. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Tergantung maunya yang seperti apa. Kalau misalnya di grup boleh pakai copywriting, tapi kalau sudah ada interaksi sebelumnya, one on one ya langsung dikasih copy link nggak apa-apa. Kemudian toko Karnus, kalau misalnya konsumen itu kemudian mengikuti atau membeli, maka algoritma toko Karnus akan mengunci konsumen itu selama 14 hari. Kalau yang ikut seminar ya, dia belum beli. Tapi kalau terjadi pembelian, maka kita akan kunci sampai dengan selamanya lah, sampai kiamat kalau saya bilang. Dikunci sampai sampai selamanya. Nah, itu akan menjadi konsumen Bapak Ibu seterusnya selama dia berbelanja online dan melalui handphone yang sama karena IP address handphone tersebut sudah kita log di ID toko Karnus Bapak Ibu. Jadi semudah itu Pak Edo untuk cari apa ya, cari penghasilan ya, untuk nambah-nambah penghasilan lewat toko Karnus. So simple sebenarnya Pak ya. Ya seperti yang Pak Edo katakan kan sama saya ketika kita belajar toko Karnus itu semuanya ada di situ semua sebenarnya, tinggal kemauan kita aja. Walaupun Hmm. sebenarnya kalau boleh jujur ya kekurangan akan selalu ada. Kekurangan selalu akan ada. Tapi kan kita juga nggak tinggal diam Bapak Ibu. Kita terus berimprovisasi, toko Karnus itu kita benahi, yang kurang kita tambahi, baik itu dari sisi user interface-nya maupun dari user experience-nya. Artinya jangan nunggu sempurna dulu Bapak Ibu untuk bisa menghasilkan tambahan ya. Yang ada dulu udah dikerjain sambil jalan, kita sambil perbaikan gitu. Suaranya kecil banget Pak Bani, apakah sudah dengar? Eh, Pak Pak Sultan Deso ya, Sultan tapi di desa keren banget Pak. Berarti pemilik Sudah dengar desa Pak itu. suaranya? Oke, saya harap sudah mendengar ya. Jadi itu Pak Edo cara mudahnya gitu. Bapak Ibu tuh kalau misalnya punya bisnis ya, coba deh bisnis lain Karnus, terus bikin bikin kayak toko Karnus gitu. Wah itu biayanya nggak, kayaknya kalau 500 juta tembus Bapak Ibu, itu dalam banget, sangat dalam. Itu tidak independen, kita berdiri melibatkan banyak pihak di situ. Misal nih pembayaran, kita melibatkan vendor ya, pihak kedua, pihak ketiga untuk menjembatani kita itu bisa masuk di satu pintu.
Kalau kita ngurus ke bank satu-satu itu takes time banget dan kita akan tersita di situ. Jadi kita pakai satu vendor untuk bisa masuk di seluruh bank. Begitu juga pengiriman. Nah, kalau pengiriman ini masih bisa seperti yang saya jelaskan tadi malam di grup kan, banyak yang memang mengeluh lemot gitu kan. Saya sendiri juga kadang-kadang kok lama sih gitu loh. Ternyata saya lupa kalau kita tuh pakai pakai pihak ketiga juga. Karena apa ya? eh, coding setiap coding setiap ekspedisi itu berbeda Bapak Ibu. Dia memetakan wilayahnya itu berbeda. Bisa sesuai dengan pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah, bisa juga tidak. Nah, itu tergantung dari jangkauan mereka sendiri, tergantung dari seberapa jauh ekspedisi tersebut membuka cabang. Jadi beda-beda. Bayangkan kalau misalnya ada 5 ekspedisi aja, terus kemudian saya harus menyesuaikan satu-satu itu kan takes time ya. Makanya kita pakai vendor lagi yang bisa menjembatani lewat satu pintu. Maka setelah kita buka, di situ kita ketemu semua ekspedisi dan kita tinggal pilih. Kalau ada yang bilang jatuhnya lebih mahal Pak, ya memang lebih mahal karena saya ngelewatin satu pintu itu gitu loh untuk bisa membuka akses semuanya gitu. Kalau misalnya ingin murah, saat ini sedang kami usahakan Bapak Ibu. Jadi saya sedang bernegosiasi dengan beberapa ekspedisi besar ya untuk bisa ketika misal nih Bapak Ibu, misal Bapak Ibu memilih JNT lah, saya ambil JNT. Ketika Bapak Ibu milih JNT, maka saya akan masuk ke sistemnya mereka, ke sistem pengirimannya mereka dengan aplikasi mereka, masuk ke dalam sistem IT mereka, beserta tarif-tarifnya. Jadi sudah nggak kena apa ya, sudah nggak kena fee vendor lagi atau agregator lagi. Ini sedang kami usahakan. Nah, contoh-contohnya seperti itu Bapak Ibu. Kita terus berbenah, terus berinovasi. Yang intinya tidak lain dan tidak bukan untuk siapa gitu. Ya untuk Bapak Ibu sebagai mitra Karnus ini kita mudahkan, kita apa ya, kita enakan gitu. Seperti yang pernah saya bilang Pak Edo, kalau di marketplace itu yang dienakan adalah konsumen, tapi kalau di toko Karnus ini masih banyak berpihak kepada seller. Dalam hari ini mitra Karnus ya sebagai kepanjangan di tangan distribusi kita. Itu Bapak Ibu. Kurang lebih begitu Pak Edo. Oke, terima kasih paparannya Pak Angga. Cukup clear lah saya rasa. Konsep bisnis kita sebenarnya jelas dan cukup mudah lah ya untuk dilakukan. Tinggal kita mau apa enggak. Karena kalau memang saya melihat apa yang ada di tampilan di aplikasi kita, itu sudah ada semua. Kita tindakan bisa disiapkan eh, copywritingnya seperti apa. Kita tinggal copy text saja, kita copy preview dulu, kita copy kemudian kita share. Tinggal seperti itu aja sih sebenarnya. Dan itu kembali ke kita. Bagaimana kita mau melakukan? Apakah kita mau melakukan hal itu dan memulai hal itu? Itu. Suara saya sudah jelas Pak Muzakir Hanif. Eh, Pak Edo, maaf saya potong. Saya Ya, minta waktunya kira-kira sekitar 5 sampai 10 menit ya Pak untuk menjelaskan dan meluruskan tentang sebutan para mitra kita yang sempat simpang siur ya dari awalnya pendekar karena faktor politis ya kita lebih baik mengantisipasi akhirnya berubah menjadi reseller kemudian berubah lagi gitu ya karena beberapa masukan. Jadi nanti saya minta waktunya 5 sampai 10 menit untuk menjelaskan ke teman-teman boleh. mitra Boleh. Karnus ini. Boleh. Ada materinya kan Pak? Kalau ada materinya mungkin di-share dulu ke admin Insya supaya Allah bisa ada, cek. Insya Allah Oke, ada. Nanti saya share kalau sudah saya diberikan waktu. Oke, lanjut. oke, oke. Oke. Untuk yang berikutnya saya open waktu 15 menit sampai jam 10 sebelum sesinya Pak Angga. Untuk kita bisa sharing di sini dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada kendala yang dihadapi pada saat kita di lapangan, pada saat Bapak Ibu menghadapi para calon pelanggan dan seperti itu. Kalau dari materi,
dari saya sudah cukup, sudah kelar, materinya sudah habis untuk yang hari ini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya open sesi tanya jawab nih dari bapak-bapak ibu sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau insight kepada kami, atau mungkin ada problem yang dihadapi selama di lapangan yang membutuhkan suggest dari kami. Silakan Mbak, bisa raise hand atau mungkin bisa ditulis di kolom chat. Dari Pak Muzakir Hanif mungkin, apakah ada kendala selama ini, selama 2 minggu terakhir lah ya, saya bilang 2 minggu terakhir dari sesi sharing session kita yang sebelumnya. Dari Pak Subani, kami aman Pak Edo. mungkin bisa berbagi tips dan triknya Pak, bagaimana caranya Bapak bisa approach ke pelanggan atau mendekati pelanggan sehingga mereka bisa trust dengan produk kita, mereka mau menggunakan produk kita. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau prinsip kami memang, saya pribadi betul-betul harus menguasai Pak Edo, menguasai dulu dari keilmuan konsep Karnus. Jadi dengan kita menguasai, setelah itu kita aplikasikan produk Karnus ini untuk warga. Kalau untuk kemarin langkah yang saya lakukan ya ini pengalaman saya pribadi. Jadi ketika saya pribadi, keluarga juga merasakan manfaat yang baik dengan konsumsi produk Karnus ini, baru setelah itu kita berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi tentang juga pengetahuan tentang konsep Karnus, sehingga kita menjadi sangat mudah ketika menyampaikan kepada pasien-pasien yang datang ke tempat kami. Jadi kita tidak perlu menceritakan lagi dengan kisah orang lain. Kita hanya menceritakan kisah diri kita sendiri saat kita menggunakan produk itu. Dan efeknya itu lebih mudah kita mendapatkan kepercayaan sebenarnya. Dan lebih mudah kita closing produk Karnus itu kalau memang kita sendiri itu penikmat ya. Nggak cuma pemakai, tapi penikmat produk Karnus itu. Dan dalam menyampaikan sendiri juga, karena sekarang orang itu, mohon maaf, cerdas dengan berbagai pengalaman juga konsumsi produk yang lain ya. Apalagi kita tahu produk Karnus ini kesannya memang original. Original itu rasanya ya apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak dimanipulatif supaya enak, tetapi betul original karena yang diutamakan adalah kemanfaatan untuk kesehatan. Sehingga penguasaan skill, penguasaan konsep, penguasaan ilmu itu sangat menunjang kita di dalam menyampaikan tentang produk Karnus itu Pak Edo. Itu aja Pak Edo. Terima kasih. Jadi kalau saya simpulkan, kita harus tahu dulu dan kita harus mengasah pengetahuan kita ya Pak Bani ya. Betul Pak Edo. Nah, kita bisa upgrade pengetahuan kita, jadi kita rutin, kita setiap ada eventnya dari Karnus, kita ikut, bisa online, bisa offline, yang penting pedangnya selalu tajam. Seperti itu Pak Bani ya. Betul. Kalau event Karnus kan alhamdulillahnya kan tidak pernah berhenti ya kalau saya melihat informasi itu. Jadi betul-betul banyak sekali peluang, banyak sekali waktu yang bisa kita sisihkan untuk mengikuti event Karnus. Toh kalau andaikan memang belum sempat ikut event, YouTube itu juga banyak. Saya kalau pagi itu longgar gitu pasti juga lihat YouTube-nya Pak Iwan, YouTube-nya Pak Sabto, YouTube-nya Dr. Iswan. Ya terus kita asah pengetahuan itu. Oke. Berarti inline dengan tadi apa yang saya sampaikan di awal, bahwa untuk mendapatkan sesuatu, untuk kita berusaha atau kita mencapai sesuatu, kita harus ada yang dikorbankan sedikit berarti Pak ya, jadi mengorbankan waktu luang kita untuk melihat hal-hal yang lebih produktif, untuk mempelajari hal-hal yang lebih produktif. Seperti itu Pak Bani. Pak Edo. Oke. Ya Pak. Kalau untuk teman-teman terapis dokter itu sudah blue ocean.
Baik. Jadi mainnya udah apa ya? Marketnya itu udah terbentuk. Jadi tinggal langkahnya sudah selangkah lebih maju, tinggal mengasah kemampuan pengetahuannya tentang konsep kardus saja. Tapi akan menjadi lebih effort lagi buat teman-teman mitra yang Bukan dari basic tersebut bukan ya. dari basic medis ya, baik itu terapis maupun dokter. Atau misalnya kalau sudah punya kemampuan, kemampuan ads, sosial media itu sama kalau menurut saya. Mereka udah tahu target marketnya siapa, menciptakan kolam, tinggal dia juali, tinggal dia edukasi. Tapi akan lebih berat kalau misalnya buat orang-orang yang kepingin eh, bisa menambah penghasilan lewat Karnus ya pilihannya cuma dua. Dia belajar tentang digital marketing atau dia belajar menjadi terapis atau menjadi dokter. Ada satu lagi kalau saya petakan itu penyintas ya atau orang yang sakit kemudian menggunakan Karnus kemudian dia merasa sehat. Nah, itu juga bisa jadi modal untuk dia bercerita, dia menuliskan pengalamannya, bagikan konten dalam bentuk gambar atau video, itu juga bisa. Jadi ada tiga kalau saya kategorikan di Karnus ini ya. Dia terapis atau dokter, dia punya keahlian, kemudian dari sisi digital marketingnya juga harus mumpuni atau paling tidak paham. Yang ketiga adalah survival. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk orang umum sebenarnya. Orang umum yang dia tidak bukan dokter dan bukan terapis, kemampuan digital marketing juga masih kulitnya saja. Dia mau konsisten untuk sharing, posting gitu ya. Insya Allah juga bisa jadi. Jadi mental pebisnis lah ya, mental pedagang dulu. Dia jualan, entah itu offline maupun gitu Pak. Oke. Berarti inline juga dengan yang saya sampaikan di sharing session sebelumnya dan juga yang hari ini itu depend on us. Kembali ke kita lagi. Apakah kita mau memulai? Apakah kita mempunyai tujuan hidup? Apakah kita sudah men-set goals atau tujuan kita? Apakah kita sudah bekerja untuk itu? Apakah kita konsisten pada saat kita melakukan pekerjaan itu atau pada saat kita melakukan siar tentang konsep Karnus ini? Itu kembali ke kita. Pada saat kita ada niat, pada saat kita ada kemauan, selalu ada jalan. Itu yang harus digarisbawahi. There is a will, there is a way. Ya, there is will, there is way. Yang berikutnya adalah no sacrifice, there's no victory. Pada saat kita tidak mau mengorbankan sesuatu, tidak akan ada kemenangan di situ. Seperti itu. Analoginya apa? Pada saat kita mau meraih sesuatu, kita harus mengorbankan apa? Waktu luang kita. Kita harus meluangkan, kita harus mengorbankan mungkin sedikit kesenangan kita untuk bisa mempelajari atau mungkin mengembangkan sesuatu yang lebih produktif. Ya begitu kurang lebih ya. Oke. Dari saya rasa mungkin cukup Angga. Kesimpulan kita hari ini bagaimana kita mau men-set goals atau tujuan kita, bagaimana kita berusaha untuk mencapai tujuan tersebut, bagaimana kita bekerja dan bagaimana kita bisa menyeimbangkan apa yang menjadi keseharian kita, apa yang menjadi kesenangan kita, apa yang menjadi keinginan kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak merasa terbebani. Kita bisa enjoy, tapi tujuan kita bisa tetap tercapai semua. Jadi secara psikis atau secara insight kita juga sehat, mental kita sehat, tapi tujuan kita tercapai dan kita bisa mendapatkan another financing dari situ ya. Dari saya cukup Pak Angga. Mungkin dari Pak Angga tadi yang mau menyampaikan materi. Silakan Pak, bisa dimulai. Yang ikut sedikit ya. Dibanding yang dulu, ya.
Nanti kita share di grup. Sebenarnya kalau mau ngadain ngobrol kepada teman-teman kayak gitu tuh enaknya jam berapa sih? Malam ada yang kemalaman, pagi banyak yang kerja gitu. Atau mungkin kita Sebenarnya adakan di idealnya weekend. jam berapa ini? Mungkin butuh masukan dari teman-teman yang hadir pagi ini. Kalau weekend gimana, Pak? Kalau Jadi weekend dari itu Sabtu, ada Sabtu Ahad. Sabtu mungkin ya, lebih ke Sabtu ya. Sabtu. Sabtu tapi ada yang dengan keluarga juga ya. Kembali ke kita mau mengorbankan waktu kita apa enggak? Itu sih, mengorbankan sedikit waktu kita apa enggak? Habis maghrib Pak enggak? Habis maghrib waktunya nggak pendek tak? Pendek. Ya habis sisa. Oh ya, sekalian saya sampaikan untuk materi yang berikutnya, sharing session berikutnya, ini mungkin akan berguna untuk semua, tidak hanya di kalangan terapis atau dokter ya, untuk rekan-rekan atau mitra kampus yang backgroundnya dari masyarakat umum, dari bidang keilmuan yang lain, itu saya rasa juga bisa diterapkan. Ini karena topik kita ini bisa dibilang bagaimana caranya kita supaya bisa closing bertubi-tubi. Bagaimana kita bisa closing dan bisa sering-sering di rekening kita. Itu yang akan menjadi topiknya. Saya rasa mungkin yang lainnya, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ajak mitra-mitra atau rekan-rekan lain untuk nanti bisa join, karena materinya bisa dibilang cukup menarik karena sudah masuk ke teknis. Masuk ke teknis bukan hanya konsep atau paparan yang tentang mindset saja, tapi sudah lebih ke arah teknis, bagaimana kita bisa closing yang akurat seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Monggo Pak Angga, waktunya saya persilakan. Oke, sudah bisa share screen saya? Tolong saya dibikin host untuk bisa share screen, Pak. Baik, sudah Pak. Sudah jadi host. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Oke, sudah Pak. Nah, Bapak Ibu yang hadir, yang saya hormati dan insya Allah selalu diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, saya izin menyampaikan bahwa ada sedikit perubahan sebutan ya buat kita, tapi itu tidak merubah anonim Karnus dengan arti pendekar Nusantara. Karnusnya tetap pendekar Nusantara, tapi kita sedikit merubah karena ada kepentingan atau ada siasat atau taktik yang memang harus kita rubah supaya bisnis kita ini aman, bisnis kita ini bisa long term gitu ya. Lebih baik mengantisipasi daripada kita mengobati gitu kan. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Iwan ketika tanggal 16 Maret kemarin bahwa kita akan berubah, waktu itu kan berubahnya menjadi reseller ya. Reseller itu ada yang ngasih masukan ke saya, terima kasih dalam hal ini Bu Husnul ya dari Pekalongan, bahwa reseller tuh kayaknya kesannya kecil gitu, kesannya remeh, kesannya apa sih gitu kan, cuman beli terus dijual lagi gitu ya. Sedangkan produk Karnus itu produk yang idealis banget, yang edukasinya itu dalam gitu, perlu apa ya, perlu kecintaan, perlu sentuhan hati, dan bahkan juga perlu hidayah untuk bisa menjadi bagian daripada Karnus. Maka saya rubah menjadi sebuah program
Jadi programnya bernama Partnership Karnus. Siapapun yang ingin menjadi bagian dari keluarga besar Karnus, maka dia harus ikut program. Apa nama programnya? Namanya Partnership Karnus, kemitraan Karnus gitu ya, partnership. Apa partnership itu? Adalah program kemitraan yang dibentuk oleh PT ARN sebagai PT yang bergerak di bidang sales and marketing yang secara eksklusif mendistribusikan produk-produk yang diformulasi oleh konsep Karnus ya. Untuk mensiarkan Karnus dan memasarkan produknya ke masyarakat. Itu adalah Karnus Partnership, jadi sebuah program. Di dalam partner Karnusship akan ada dua, Pak. Ada dua, yaitu ada mitra Karnus dan ada edukator Karnus. Kita fokus dulu ke mitra Karnus. Apa sih mitra Karnus itu definisinya? Definisinya adalah perseorangan atau perusahaan, jadi bisa secara pribadi maupun secara CV atau perusahaan, misalnya dia membentuk tim penjualan offline maupun online juga bisa, yang telah sepakat dan setuju ditunjuk oleh kami, PT ARN, sebagai mitra penjualan produk formulasi dari konsep Karnus. Maka ketika syarat dan ketentuan awal menjadi mitra itu terpenuhi, maka dia akan menjadi mitra dulu gitu ya. Dia bisa melayani pembelian secara online dan offline kalau dia mau menyediakan stok, kemudian melayani konsultasi produk knowledge, gitu ya. Dia harus paham produk knowledge-nya, cara pakainya, minimal yang standar aja. Kemudian disarankan untuk stok produk. Akan lebih baik dan lebih cepat jualannya kalau disediakan stok. Kemudian kita wajibkan untuk mengikuti basic training partnership Karnus, Pak. Basic training partnership ini akan kita adakan tanggal berapa ya Pak Edo ya? Saya lupa. Harusnya di bulan Mei ini, tapi karena ada crash jadwal kita lakukan di bulan depan ya? Iya. Oke, insya Allah akan kita adakan bulan depan. Jadi semua mitra harus wajib mengikuti basic training. Nanti kita ada absensinya. Apa yang belum dan siapa yang sudah. Kemudian wajib mengikuti sharing session seperti pagi ini secara online. Kemudian sharing session itu banyak ya, bisa tentang product knowledge, kita udah jadwalkan. Materi sudah saya siapkan, tinggal atur jadwal aja Pak Edo. Kapan kita bisa ngobrol tentang product knowledge. Mungkin setelah closing bertubi-tubi ya, baru kita belajar tentang product knowledge. Atau kita balik dulu, kita pahamkan dulu product knowledge-nya, baru kita belajar tentang closing. Nanti kita diskusikan. Kemudian bisa tentang algoritma Tokar, bisa tentang tanya jawab, isu-isu apa yang ada di mitra, itu bisa kita bahas di sharing session. Kemudian disarankan mengikuti kuliah konsep Karnus dan seminar implementasi KK secara offline. Boleh juga rutin mengikuti Health Talk secara online. Kemudian, kalau semua syarat yang di atas itu 1 sampai 6 itu bisa dijalankan, maka statusnya akan menjadi edukator. Istilahnya ada kelas, naik kelas gitu. Setelah jadi mitra, akhirnya jadi edukator. Nah, apa edukator itu? Adalah seorang mitra Karnus, dia harus jadi mitra dulu ya, yang mempunyai kemampuan lebih sebagai edukator atau mampu menangani konsumen dan pasien dengan profesinya masing-masing. Bisa dokter, bisa terapis, pebisnis, atau orang umum, dengan menggunakan produk toko Karnus sebagai terapi penanganannya. Terbagi menjadi dua, pertama adalah melayani konsumen, pembelian konsumen ya, online, offline, dan konsultasi kesehatan dengan konsep Karnus secara online, Pak. Jadi harus bisa melayani konsumen itu yang datang secara bebas. Jadi kalau ada konsumen yang mengetik di mesin pencarian Google, www.tokokarnus.com, maka nanti di halaman front end itu Bapak akan muncul di situ, Pak. Teman-teman yang edukator itu akan muncul. Syaratnya apa saja untuk bisa melayani pembelian konsumen, konsultasi kesehatan secara online, yaitu melayani konsultasi kesehatan dan product knowledge harus menguasai. Yang tadi di sebelah kiri tadi ya, yang
harus mengikuti sharing session rutin karena materinya akan menjadi syarat untuk menjadi seorang edukator. Kemudian mempunyai stok minimum 20 box atau 4 paket PSDK lah minimal. Jadi Pak Angga, ketika saya teman-teman ikuti itu sebentar. belanja 20 box atau tersedia stok 4 paket PSDK, maka akan kami suggest di front end itu menjadi edukator. Kemudian yang ketiga, Pak sudah Angga, mengikuti basic training partnership yang di sini. sebelah kiri tadi. Kalau di sebelah kiri tadi disarankan, kalau yang ini wajib. Kemudian sharing session online itu juga harus diikutin semuanya supaya memenuhi syarat. Kemudian menjadi alumni kuliah kakak minimal angkatan 10 ke atas, Pak, Bu. Kalau di bawah 10 itu belum terlalu umum, belum terlalu mewakili konsep Karnus. Kemudian yang kelima sudah mengikuti seminar implementasi kakak secara offline. Kemudian Pak Angga, ada Pak, ada yang minta izin masuk. Minta tolong di approve dulu. ada itu di saya. Ada Pak. Pak Burhan, ada yang akan join. Nggak ada notifikasinya di saya. Ya Pak, bisa dilanjut nanti saya infokan kalau beliau sudah mau masuk. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah memenuhi semuanya ini yang di edukator ini, maka algoritma toko Karnus ketika ada konsumen masuk search offline yang dimulai pencariannya mulai dari skup yang terkecil dulu, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Maka akan muncul tuh di suggest. Ya. Dan ini adalah ada parameternya. Parameter scoring dan bobot kualifikasi untuk terdisplay di dashboard front end. Kita kategorinya ada 4, Pak. Kuliah konsep Karnus ya, yang pertama itu wajib. Kemudian tersedia stok. Kemudian mengikuti training development, kemudian seminar tematik atau seminar implementasi. Bobotnya kurang lebih sama, dan ini kalau misalnya dihadiri dan dipenuhi semua, maka nilai Bapak Ibu 100. Dan akan menjadi suggestment dari toko Karnus untuk mencari konsumen yang ingin berkonsultasi atau beli. Dan itu adanya di front end. Tapi kalau konsumen itu masuknya lewat ID Bapak, ya masuk ke toko Bapak sendiri. Ini untuk konsumen bebas. Jadi saran saya Bapak Ibu, kita akan terus mengadakan event itu di bulan Juni ya, terdekat tanggal 22 dan 23 di Jakarta. Bagi teman-teman yang sudah ikut kuliah konsep Karnus 10 ke atas, tinggal melengkapi saja. Nanti kita akan umumkan basic trainingnya Mitra, kapan, kemudian tinggal ikuti sharing sessionnya, ikuti health talk kami, maka sudah memenuhi syarat menjadi edukator. Kalau stoknya ada, kita algoritma harus membaca Bapak Ibu habis belanja minimal 20, maka akan tersuggest di front end. Jadi konsumen yang masuk nanti akan bisa memilih, Pak. Memilih dia mau beli di mana, dia mau konsul dengan siapa, berdasarkan kota terdekat atau berdasarkan rekomendasi yang lain, itu bisa. Jadi pastikan nama Bapak Ibu, nama rumah sehat, atau nama bisnis Bapak Ibu tercantum di front end dengan memenuhi syarat-syarat ini. Nanti ini saya kirim di grup. Ya. Ya, cukup dari saya itu dulu Pak Edo. Oke. Cukup Pak dari saya. Angga untuk paparannya dari Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak. Dari Bapak Ibu sekalian, mungkin yang Bapak atau Ibu yang baru join, diinformasikan untuk materi hari ini, itu kita akan share di grup Pak. Kita akan share di grup, nanti apabila ada yang belum dipahami, mungkin bisa diperhatikan. Untuk yang saat ini, saya buka, masih ada waktu nih, kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Saya buka lagi sesi tanya jawab. Ini dari Pak Rian Solo. Ada dari Pak Rian Solo, Pak Angga. Kalau di daerah saya belum ada mitra aktif,
apakah otomatis bisa masuk ke mitra aktif meskipun belum memenuhi semua syarat termasuk untuk masuk di Satgas? Monggo Bangga. Di Solo belum ada mitra Karnus maksudnya. Oke. Ya, belum ada mitra Karnus yang aktif seperti itu. Kalau di Solo belum ada mitra Karnus, Apakah bisa masuk ke Apakah bisa masuk ke mitra meskipun belum memenuhi semua syarat tersebut untuk masuk di Oh, Satgas? bisa Pak. Jadi kalau misalnya Bapak menjadi mitra, otomatis akan resmi menjadi mitra kami, Pak. Masuk ini maksudnya gimana? Jadi ketika Bapak Ibu jadi mitra, mendaftar, memenuhi syarat dan ketentuan, Bapak Ibu sudah langsung jadi mitra, harganya pun harga mitra gitu. Cuman kalau ingin menjadi edukator Karnus, maka ada syarat ketentuan yang harus dilengkapi lagi, gitu maksudnya Pak Edo. Makanya di mitra Karnus tadi kan saya jelaskan, setelah jadi mitra, maka Bapak Ibu bisa melayani konsumen dengan secara online maupun offline. Kemudian melayani konsultasi produk knowledge itu wajib. Karena seorang mitra ya harus paham, harus belajar. Minimal dia tahu cara pakainya, fungsi dan manfaatnya apa, itu kan standar ya. Terus kemudian kalau stok itu saya sarankan. Kalau basic training itu wajib. Kemudian sharing session seperti ini itu wajib supaya nggak ketinggalan info. Karena di sharing session nanti banyak ada hal teknis, ada tentang produk knowledge, ada tentang misalnya ada menu atau journey baru yang harus saya ajarkan, itu harus diikutin terus. Kemudian disarankan juga mengikuti kuliah konsep Karnus dan seminar implementasi. Makanya bahasanya saya pakai disarankan. Tapi kalau itu semua dipenuhin, maka kelasnya naik nih jadi edukator gitu loh Pak. Semoga bisa menjawab. Oke, Pak Rian, apakah sudah bisa terjawab, Pak? Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Rian juga. Perhitungan 20 box itu kumulatif per bulan saja atau bagaimana perhitungan stoknya? Terus yang berikutnya, apakah semua syarat itu wajib baru masuk Satgas atau seperti sistem peringkat? 20 itu 20 itu kan syarat pertama menjadi mitra ya, Pak. Syarat menjadi mitra pertama 20. Kalau ingin disuggest bisa menjadi edukator, maka ketika Bapak belanja 20 box, nanti algoritma Tokar itu akan membaca orang ini sepertinya bisa disuggest untuk menjadi edukator, bisa tampil di front end. Tapi kita lihat parameter yang lain, Pak. Oh iya, secara stok oke. Oh iya, basic training masuk. Kemudian kuliah Karnus, oh belum. Kemudian, oh implementasi belum gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada 4, Bapak baru memenuhi 2, maka Bapak belum bisa masuk ke edukator yang kita suggest di depan tadi, di front end. Gitu Pak Edo. Jadi 4 syarat tadi wajib dipenuhi kalau kita mau disuggest di front end. Seperti itu kan Pak ya? Baik stok, baik secara keilmuan. Ada lagi Pak? Menjawab apa yang menjadi Pak Rian ini di Solo udah jadi mitra kan Pak? Harusnya jadi mitra ya, kan ikut Zoom. Oh sudah menjadi mitra Pak Riannya.
Oke, jadi betul untuk menjadi edukator Pak maksudnya. Oke. Apakah semua syarat itu wajib baru masuk suggest atau seperti sistem peringkat? Enggak Pak. Ketika semua syarat itu masuk, maka Bapak akan disuggest oleh kami, tidak berdasarkan peringkat. Nanti biarkan konsumen memilih sendiri Pak. Konsumen memilih sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Misal dia memilih terapis, ya dia akan memilih terapis dengan informasi-informasi lain yang kami sampaikan. Misalnya terapis Pak Subani, gitu ya, Rumah Sehat Sifa. Beliau berada di Kota Jombang, beliau keahliannya akupressor, bekam, bla bla bla. Kemudian stoknya ada, mengikuti kuliah Karnus berapa kali, kemudian sudah ikut basic training, sharing session juga ikut gitu Pak. Jadi disampaikan infonya di depan semua. Tergantung nanti kompetitor. Bukan tergantung konsumen nanti memilihnya yang mana. Bisa berdasarkan kebutuhan kan. Ternyata milih Pak Bani ya karena memang butuh edukasi, butuh bersedia datang ke Jombang untuk dipijat misalnya begitu. Tapi kalau ternyata cuman beli produk ya ngapain harus ke Jombang? Edukasi sudah banyak, ikut Health Talk gitu kan, ikut lihat YouTube gitu. Dia mau coba barangnya, ternyata beliau dari Solo, ya tinggal cari yang di Solo. Ternyata Pak Rian ada di situ, ya sudah, pilih yang di Solo supaya ongkos kirimnya hemat. Gitu Pak Rian. Artinya calon konsumen wilayah Solo bisa masuk ke mitra kota lain ya Pak. Nah itu tergantung kebutuhan Pak, tergantung kebutuhan. Karena ini online ya, jadi ya bisa kemana-mana. Kalau wilayah konsumen di wilayah Solo bisa beli di kota lain, maka ya nggak menutup kemungkinan wilayah lain juga bisa beli di Solo, Pak. Oke, tampaknya Pak Rian sudah sudah jelas ya dengan penjelasan Pak Angga. Ya. Terima kasih Pak Rian, terima kasih Pak Angga. Ayo Pak Rian, Untuk dari Solo DPR, Pak. digarap Pak, dioptimalkan lagi karena data menunjukkan Solo, Jogja itu cancer dan diabetesnya itu terus tumbuh Pak. Dan belum banyak mitra kami yang ada di Solo. Silakan menghubungi saya atau Pak Edo ketika nanti Bapak punya opportunity, punya gagasan, ide. Silakan Pak, official akan full support. Kalau memang itu bisa kita agendakan ya, kita akan ke sana Pak. Misal nih contoh, Bapak bisa ngumpulin 40 sampai 50 orang. Entah Bapak itu Bapak bisa menggerakkan warga di RW atau misalnya Bapak kerja di kantor, ternyata pas kantornya meeting kemudian ada waktu 2-3 jam untuk kami memberikan kesehatan. Silakan hubungin kami, kita siap bekerja sama, kita bantu untuk edukasi Pak. Begitu Pak Edo.